Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Guys, pada kali ini sahabat PNN Kota Surabaya, kita kehadiran tamu yaitu Ibu Yayu. Kita sudah tidak asing lagi dengan Bu Yayu. Selamat datang Bu Yayu di podcast Kota Surabaya. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya yang telah hadir pada sore hari ini ya Bu ya. Siap Pak. Ya. Nah, Bu Yayu ini merupakan Ketua Relawan PNN Kota Surabaya sekaligus beliau sebagai Ketua GMDM Provinsi Jawa Timur. Nah, pada kali ini Bu Yayu kita akan bincang-bincang supaya sobat-sobat BNN bisa lebih kenal dengan Bu Yayu dan kegiatan sehari-harinya seperti apa dan bagaimana Bu Yayu bisa tertarik untuk masuk ke dunia relawan untuk masalah narkotika ini Bu. Nah, ini kalau boleh bercerita Bu Yayu, awal mula Ibu kok bisa tiba-tiba ingin jadi aktivis atau mungkin relawan untuk sama-sama berkampanye untuk masalah pencegahan penyalahgunaan narkotika. Pripun Bu? Ya, terima kasih waktunya Pak Dokter Cindy. Agak maju Bu, biar soalnya lebih jelas. Pada kesempatan siang hari ini kami diundang di BNNK Kota Surabaya dalam misi podcast. Semoga kita bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi saya berkeinginan menjadi relawan anti narkoba sebenarnya sudah lama, karena di satu sisi banyak adik-adik kita, generasi kita yang notabene masih sekolah, ya itu seorang penyalahguna narkoba. Jadi kami ingin belajar banyak, kenapa sih mereka bisa menjadi penyalahguna narkoba. Pada 2017 kami diminta sebagai Ketua GMDM Surabaya berawalnya. Jadi saya harus adaptasi habis kegiatan terkait dengan olahraga, terkait dengan media, saya harus mengawali belajar banyak terkait dengan narkoba. Jadi di sini saya belajar dari buku, dari Google dan yang lainnya, saya coba memahami apa sih terkait dengan penyalahgunaan narkoba itu sebelum saya terjun ke arus bawah. Pada saat itu beliau menyampaikan dan suami juga pesan, kalau kita jangan sampai kita tertarik karena memang bidang sosialnya, bukan karena sesuatunya. Karena narkoba ini notabene sangat luar biasa sekali resikonya. Ya. Jadi resiko terkait materi dan resiko terkait dengan kami secara keamanan kami juga. Jadi saya berharap di sini suami mendukung sepenuhnya terkait saya di aktivis anti narkoba ini Pak. Berarti Bu Yayu ini tertarik mau terjun ke dunia relawan narkotika karena rasa kemanusiaannya ya? Siap Bapak, siap. Oke, terus Bu, berarti kalau Ibu tahun 2017 gabung, sekarang tahun 2022 hampir 5 tahun ya Bu ya? Iya, siap. Nah, suka dukanya gimana Bu jadi relawan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika? Ya, terima kasih. Jadi suka dukanya sangat banyak sekali. Jadi di sini jujur Pak Dokter, saya tertarik bukan hanya karena materi apa terkait sama sosial, tapi terkait dengan kebetulan salah satu dari keluarga kami, ya itu beliau juga seorang aktivis, tapi dia juga terkena pergaulan yang kurang bagus, sehingga karena dia itu terlalu bersama teman itu terlalu solidaritas terlalu tinggi, ya. Jadi dia tidak bisa bilang tidak, sehingga beliau ya sampai terkena penyalahgunaan narkoba. Dari sini saya berharap ke keluarga teman-teman jangan sampai seperti keluarga saya awalnya. Dan saya semakin semangat bahwa seorang siar agama pasti ada apa yang harus diberikan, dan saya pun akan memberikan apa yang saya punya, saya akan berikan untuk pergerakan sosial ini. Berarti berawal dari pengalaman di keluarga ya Bu ya? Ada keluarga yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika sehingga memicu Ibu untuk untuk aktif dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika supaya orang lain tidak seperti yang dialami oleh Ibu Yayu gitu. Benar sekali Pak Dokter. Tantangannya apa Bu selama jadi relawan? Ya, tantangannya memang kurang responnya pemerintah pada kami sebagai relawan anti narkoba. Contohnya seperti apa Bu? Ya, contohnya kita pernah berkirim surat ke beberapa sekolahan, ke beberapa instansi, tapi dari 100% kita berkirim surat, paling hanya 2% Pak Dokter yang menanggapi, merespon, yang merespon.
Jadi dianggap narkoba ini suatu yang tabu dan tidak mau menerimanya. Oh gitu. Ya. Terus Bu, kalau mau lihat katakanlah wah respon kurang nih ya dari yang kita mau ajak rencananya, itu patah semangat nggak Bu kira-kira? Ya, insya Allah kita tidak pernah patah semangat. Bahkan kita selalu mendukung program BNN Kota Surabaya untuk turba ke bawah, awet Surabaya bersinar, dan beberapa kegiatan itu saya buktikan kepada masyarakat bahwa kita tanpa minta anggaran dari siapapun, kita bisa bergerak untuk menjadi pencegahan penyalahgunaan narkoba ini. Oke, berarti kalau Ibu turun ke masyarakat, itu materi apa yang Ibu berikan kepada mereka-mereka itu? Ya, memang materi terlalu sederhana Pak Dokter. Kadang-kadang pihak masyarakat itu jenuh kalau kita melihat ada kayak slide gitu ya, dan mereka pasti main HP dan yang lainnya. Sehingga kita bikin edukasi, sebuah gambar-gambar, cerita-cerita yang menarik, tapi tujuannya tetap ke arah sana, penyuluhan. Satu itu, kedua, kami juga berharap masyarakat itu bisa menarik kita dengan senam-senam. Kita masuk di senam-senam di wilayah itu dengan senam, kita berikan sedikit pemahaman terkait bahaya dan dampak narkoba. Oke, jadi apa kegiatannya Ibu tuh lebih banyak ke permainan-permainan ya Bu ya, ke kegiatan edukasi. Jadi kalau seandainya seperti orang ngajar gitu, itu banyak yang jenuh ya Bu ya? Ya, sepertinya seperti itu. Karena setiap kali kita memberikan materi itu selalu mereka sampaikan ya nggak luput dari HP-nya. Kadang-kadang kita sampaikan bahwa ini lebih penting sedikit waktunya untuk anak-anaknya, untuk suaminya dan yang lainnya. Memang sasaran target kita sekarang lebih ke arah ibu-ibu bapak. Oke guys, jadi ini ada tips dari Bu Yayu ya guys ya. Kalau kita ingin menyampaikan informasi terkait dengan B4GN bagi para relawan atau bagi penyuluh mungkin ya Bu ya. Jadi kita harus melihat situasi ya Bu ya. Melihat situasi, terus kita seperti yang dilakukan oleh Bu Yayu beserta timnya ya Bu ya, masuk lewat senam bersama. Dan di saat senam bersama itu ada pemaparan, tapi nggak lama-lama ya Bu ya, biar orang nggak bosen. Jadi dia menyampaikan bahwa narkotika ini tidak baik, terus bagaimana narkotika menggerogoti kehidupan dalam berumah tangga sampai bangkrut ya Bu ya, gitu ya Bu ya. Tapi sudah dapat pelatihan nggak dari BNN Bu, relawan-relawan ini? Ya alhamdulillah, kami sejak menjadi relawan BNN Kota Surabaya, terus pengalaman kami 4 tahun di DMDM Surabaya, kami sebelum relawan kita turba ke bawah, kita bimbingan tekniskan dulu Bapak. Ya, jadi relawan-relawannya Bu ini ada BIMTEK? Sudah ada BIMTEK semuanya Pak, hampir 100%. Anggotanya berapa Bu? Ya, kalau sudah yang ikut BIMTEK sekitar 200 Pak. Wow, Bu Yayu punya anggota 200 relawan yang semuanya sudah di BIMTEK oleh BNN. Siap. Jadi teman-teman relawan 200 ini sudah siap pakai ya Bu ya? Siap pakai ya. Ini sudah dibekali ilmu ya Bu ya? Sudah Pak, jadi karena keterbatasan ilmu kami ya terkait dengan penyalahgunaan narkoba yang kami juga proses belajar. Jadi kami juga minta support dukungan dari BNN Kota Surabaya. Jadi lewat beliau kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu bagaimana cara kita kalau ada penyalahgunaan narkoba, tanda-tandanya apa, gejalanya apa, sehingga masyarakat bisa memahami anaknya pada saat dia pakai atau tidak. Jadi intinya materi yang diberikan oleh petugas BNN saat BIMTEK itu bagaimana menemukanali ya Bu ya, menemukanali penyalahgunaan narkotika, terus upaya-upaya pencegahan, edukasi juga ya Bu ya. Nah materi yang dari BNN itu Samboyo dimodifikasi ya Bu ya, dimodifikasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan, dikolaborasikan juga dengan tim komponen masyarakat gitu ya Bu ya, akhirnya bisa diterima oleh masyarakat ya alhamdulillah. Bu ini fokus kegiatannya apakah di wilayah Kota Surabaya saja atau menyangkut meliputi wilayah Jawa Timur Bu? Karena kan Ketua GMDM Jatim. Ya siap. Per 1 Februari kemarin 2021 kita diminta diberikan amanah untuk sebagai Ketua DPD Provinsi Jawa Timur di MDM. Dan kami sekarang tidak hanya wilayah kita di Surabaya, tapi punya 38 kabupaten. Sudah terbentuk di berapa kabupaten? 22. Yang kota kabupaten dari 38. Dari 38 itu sudah 22. Wah, sudah 50% lebih guys. 1 tahun Ibu memimpin GMDM Jatim sudah 50% DPC sudah terbentuk ya Bu? Iya, siap Bapak. Wah, luar biasa. Kemarin kita
sosialisasi itu pada saat kebetulan saya belajar juga sebagai paralegal. Karena saya belum paham Pak Dokter terkait dengan penyalahgunaan narkoba, bagaimana cara mendampingi anak-anak yang memang korban penyalahgunaan narkoba yang seharusnya tidak dipenjara, pastinya direhabilitasi. Jadi saya berharap adik-adik itu tidak menerima sepenuhnya bahwa dia di penjara atau ditahan 4 tahun atau lebih. Mereka masih punya hak untuk bisa merdeka bebas, untuk bisa sekolah lagi yang butuh sekolah. Dan mungkin dari masyarakat yang notabene Bapak, karena beliau juga mencari nafkah untuk putra-putrinya bisa segera bebas. Oh gitu. Nah Bu, mohon maaf, Ibu kan juga sekarang mendalami paralegal ya Bu ya? Siap. Paralegal itu guys, itu tidak harus sarjana hukum ya Bu ya? Siap. Tidak harus pengacara, jadi siapa saja boleh melakukan pendampingan ya Bu ya? Siap. Backgroundnya Bu Ayu ini sebenarnya apa sih Bu? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya di teknik sih. Ya, Teknik? teknik arsitek Bapak. Insinyur? Iya. Jadi Insinyur guys? Jadi saya di teknik arsitek, tapi 2015 saya sempat kuliah juga di sarjana hukum. Lulus? Ya, alhamdulillah sudah lulus. Cuman ada beberapa hal yang harus kita selesaikan di administrasinya itu ya. Jadi maksudnya gimana? Udah di wisuda sarjana hukumnya Bu? Alhamdulillah sudah Bapak. Sudah, ya. terus? Cuman kita belum ngambil ijazah, jadi saya tidak mau ijazah belum saya ambil, tapi saya nempelkan gelar saya. Oh saya gitu. Ya. Oke. Terus Ibu selain dari relawan Ibu ya, kesibukannya Ibu sendiri itu apa sih Bu? Ya. Selain ibu rumah tangga nih? Ya, alhamdulillah sedikit banyak ada rezeki dari yang di atas. Kita ada konveksi Pak, seragam, kayak kaos-kaos ya yang dipakai relawan-relawan kita kemarin itu juga kaos dari produksi kami. Oh gitu. Jadi ya. usahanya Ibu ini dari bisnis ya Bu ya. Jadi kan banyak nih orang-orang bertanya loh ini relawan tiap hari ke sana kemari, uang dari mana kan gitu ya Bu ya. Siap. Jadi backgroundnya memang Ibu seorang bisnismen, bisniswoman, Ya. seorang pengusaha juga ya Bu ya. Dan alhamdulillah juga kita tidak sendiri Bapak. Jadi kita itu bisa bermitra dengan beberapa teman-teman yang notabene mereka punya produk, sehingga mereka bisa bantu minimal tidak nilai angka, tapi bisa bantu minta banner, minta konsumsi, minta apa. Jadi kita ingin bersinergi terus sama teman-teman mereka, bukan karena nilai nominal, tapi kebersamaannya, kepedulian terhadap ini sosialisasi P4GN. Jadi kalau seandainya Ibu mengadakan kegiatan-kegiatan seperti senam, itu teman-teman pengusaha diajak ya Bu ya? Ya, siapa? Diajak, dia menampilkan produknya gitu ya. Siap. Tapi dia juga ngasih konsumsi gitu. Terus dari masa yang sekian banyak kemarin ya guys ya, waktu di tanggal 13 Februari di Tugu Pahlawan, wah ribuan ya Bu ya. Ada 3.000 tuh? Ada 1.600 Pak, karena kemarin mestinya 3.000 karena keterbatasan ada level 2. Jadi kita ambil 50% dari mereka. Nah itu benar nggak minta bayaran Bu? Tidak ada Pak, malah mereka support untuk kaosnya beli sendiri. Oh, justru mereka yang hadir di bawah itu beli kaos sendiri? Iya, siap. Bondo dewe ya Bu? Iya, siap Pak. Istimewa. Berarti banyak dong yang tertarik ingin jadi relawan Bu? Ya alhamdulillah sampai detik ini itu waktu di Bungkul, waktu pertama kali kita ASB itu 2.000 orang. Itu tahun berapa ya Bu? 2019 atau 2020? Oh 2020 Pak. 2020 ya Bu ya? Ya 2020. Itu 2.000 orang? Ya, terus kemarin di kunjungan itu 1.300. Oh ya. Waktu kita masih PPKM 1 ya Bu? Level 1 itu ya? Hari Ibu ya? Ya, kemarin 1.600. Cuman mohon maaf dari sini teman-teman itu bukan hanya satu lokasi, tapi seluruh Surabaya Pak Dokter. Jadi Ibu sekarang, mohon maaf Bu ya, ini kepengurusannya sudah sampai ke tingkat apa Bu? Desa, kelurahan, kecamatan? Sudah kelurahan. Kita punya dewan pimpinan, punya subkoordinator kecamatan, dia 31. Berarti seluruh kecamatan di Kota Surabaya sudah punya kepengurusan Bu? Ada kader P4GN kita di sana Pak. Istimewa guys. Jadi walaupun BNN di Surabaya itu hanya ada BNN Kota Surabaya, tapi relawan BNN Kota Surabaya sudah menyebar di seluruh kecamatan ya Bu ya. Kelurahan Pak. Kelurahan? Iya, kelurahan kita sudah ada 100. Dari 154 yang sudah terbentuk, sudah dikukuhkan Bapak Kepala BNN kemarin, ada sekitar 60 kelurahan. Iya, masih kayak kita tinggal separuh. Gini. Berarti ini kader relawan BNN Kota Surabaya guys, itu sudah ada di 31 kecamatan di Kota Surabaya
dan sudah terbentuk di 60 kelurahan di Kota Surabaya dari 144 kelurahan. Siap, Pak. Istimewa. Jadi kalau seandainya kita mau mau membuat kelurahan bersinar itu gampang ya Bu ya. Siap Bapak. Ya. Ya, jadi ini punya program Pak Dokter yang rencana akan kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kita punya 1.405 posko kader P4GN. Rencana mau kita rekomurikan 1.450 posko. 1.405. Oh, 1.405 posko di Kota Surabaya. Ya, rencananya akan kita launching. Itu setiap RT atau setiap RW Bu? Setiap RW. Ada posko. Setiap RW kan punya RW itu 1.405 Pak Dokter. Total RW di Kota Surabaya 1.405. Ya. Berarti Ibu sudah punya posko di setiap RW di seluruh Kota Surabaya? Ya, cuman kita belum launching, nunggu nanti waktu yang tepat supaya tidak ada level-level, kita baru mau launchingkan untuk posko kader PKBN. Cuman posko ini tidak sekedar posko Pak Dokter. Tujuannya posko apa? Nah, tujuan posko itu adalah menyikapi supaya tidak ada namanya dari mereka yang terkena penyalahgunaan narkoba itu bisa segera ditangani lewat ada pendampingan posko. Jadi posko itu juga kita berikan semacam pembinaan pelatihan SDM, yaitu memberikan pelatihan kayak potong rambut, kayak pemberdayaan masyarakat ya, masyarakat. Supaya anak-anak yang berisiko tinggi tidak jadi pengangguran sehingga dia itu tidak masuk ke lomba hitam, tapi dia punya kesibukan. Terus anggarannya untuk buat pelatihan dari siapa Bu? Ya, jadi sama relawan itu besok ini rencana tanggal 12 Maret 2022 di PG Jackson kita sinergi dengan Perwosi dengan BNN Kota Surabaya juga akan menggelar pelatihan untuk kecantikan bersinar, bersih dari narkoba. Nah di situ nanti pemberdayaannya sudah kita bentuk, mereka akan kita tempatkan di posko-posko itu. Sehingga mereka akan giliran untuk menjaga dan tidak hanya sekedar mereka yang negatif ya Pak, tapi mereka bisa potong rambut, bisa nanti facial ya. Nah itu penghasilan buat teman-teman yang ada di wilayah di Arus Bawah. Jadi guys, ini berarti anggotanya banyak ibu-ibu dong? Iya. Ini kekuatan emak-emak. Luar biasa guys. Jadi ini kegiatan dilakukan oleh timnya relawan Kota Surabaya yang mana ketuanya adalah Bu Yayu, itu lebih menitikberatkan kepada pemberdayaan masyarakat ya Bu ya. Bagaimana masyarakat itu bisa meningkatkan ekonomi kan gitu ya Bu ya. Terutama ibu rumah tangga nih supaya bisa membantu perekonomian keluarga. Oke Bu, terakhir Bu, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat Kota Surabaya khususnya pada relawan penggiat anti penyalahgunaan narkotika? Ya, terima kasih. Pesan kami, tolong mereka itu juga manusia yang ingin dimanusiakan. Jadi terima penyalahgunaan narkoba itu baik mereka dari warga binaan, keluar dari lapas itu masyarakat untuk bisa menerima dan bisa memberikan pengarahan binaan supaya tidak kembali lagi tersesat lagi. Dan harapan kami untuk para penyalahguna narkoba, jangan merasa sendiri bahwa kalian punya kita sebagai relawan yang bisa bantu memberikan pemberdayaan SDM supaya tidak terjebur ke lembah negatif lagi atau lembah hitam bahasanya. Terima kasih Bu Ayu atas kehadirannya. Mohon maaf telah merepotkan Bu Ayu. Kita berdua guys memang tidak pakai masker saat ini karena kita sudah cek swab antigen saat sebelum kita masuk dan hasilnya alhamdulillah negatif. Dan booster sudah Bu belum? Sudah Pak. Booster sudah, alhamdulillah booster sudah. Jadi kemarin kalau saya teman-teman relawan kesulitan untuk masalah booster bisa Bu, insya Allah kita bantu dari Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Terima kasih sekali lagi Bu Yaya, semangat terus. Siap. Ciptakan Surabaya bersih dari narkoba. Surabaya wangi lawan narkoba. Terima kasih guys. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.